Halo Bapak Ibu Saudara, kita sedang membaca di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 1 sampai 20 tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Nah, Saudara, kalau perumpamaan Tuhan Yesus ini tidak dipahami, maka akan susah untuk memahami perumpamaan Tuhan Yesus yang lain. Karena perumpamaan ini adalah perumpamaan yang cukup mendasar dan sangat penting buat kita semua. Dan perumpamaan tentang penabur ini ditulis di dalam 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Hal ini sangat penting, saudara, untuk kita coba pahami, pelajari apa sih maksud daripada Tuhan Yesus. Apa sih yang sedang dipikirkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mengajar dan dia menggunakan perumpamaan tentang penabur. Nah, saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara untuk kita lebih konsentrasi kepada hal menabur, bukan menuai. Kenapa, saudara? Karena Yesus dia sedang menyatakan bahwa menabur itu hal yang sangat penting dan sangat perlu diperhatikan, karena itu menentukan apa yang akan terjadi kemudian, apa yang akan terjadi dalam tuaian. Oleh sebab itu Yesus sangat konsentrasi tentang taburan, saudara. Karena dalam taburan dibutuhkan benih. Benih yang seperti apa? Tentu benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu adalah benih yang baik, itu adalah benih yang perlu ada dalam hidup kita. Kalau benih yang baik itu ada dalam hidup kita, maka dapat dipastikan bahwa hidup kita akan terus mengalami sebuah perubahan. Sebab itu penting bagi kita untuk kita terus membaca firman Tuhan atau Alkitab dalam tuntunan buku hikmat, sehingga kita akan terus mempunyai namanya benih-benih yang baik. Nah, saudara, kita perlu menabur, yaitu bicara tentang juga tanahnya, saudara. Kita bicara tentang tanah, di mana kita perlu memiliki tanah yang baik. Di dalam perumpamaan ini ada beberapa tanah yang nampaknya kurang baik, di mana hanya memiliki tanah yang tipis, sehingga pada waktu benih yang baik itu ditabur, dan benih itu akhirnya tidak lama hidup dan akhirnya mati. Demikian juga ada benih yang harus ditabur dan jatuh di tanah yang berbatu, sehingga pada waktu ada kesulitan dan banyak hal, sehingga benih itu pun tidak bisa tumbuh, saudara. Dan juga ada benih yang jatuh di tanah yang berduri, banyak semak belukar, sehingga benih itu pun tidak bisa tumbuh. Nah, saudara, firman Tuhan ditabur butuh di tempat yang keempat, di tempat yang baik, tempat yang dimana kita terbuka. Kita bukan hanya sukacita mendengarkan khotbah, kita bukan hanya senang pada waktu kita mendengar khotbah-khotbah yang lucu mungkin, khotbah-khotbah yang bagus mungkin, tetapi kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah-buah, saudara. Kenapa? Karena banyak hal, saudara. Nah, oleh sebab itu butuh tanah hati yang baik, di mana tanah hati yang baik adalah orang yang mau menerima firman Tuhan dan dia coba merenungkannya dan dia melakukannya setiap hari, bahkan memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, dimanapun dia berada memperkatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan terus bertumbuh dalam hidup kita, dan kita akan memiliki iman, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Biarlah, saudara, dari pembacaan kita pada pagi hari ini kita akan terus bertumbuh dalam firman, dan biarlah benih itu atau firman itu mendapatkan tempat yang baik dalam hati kita. Kita berharap bukan soal lama atau tidaknya kita mengiring Tuhan, tetapi yang menentukan adalah respon kita pada waktu kita menerima firman Tuhan. Biarlah itu bertumbuh dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita makin menyerupai Kristus, dan kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.